Kiprah Jati. Tiada ada yang kuasa melebihi nikmatnya indah bercinta. Tak akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh cintaku, gelora asmara seindah lembayung senja. Oh, tiada ada yang kuasa melebihi nikmatnya, nikmat bercinta. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali para penonton Dama TV yang kami muliakan. Sebagaimana biasa kita selalu berdoa, semoga seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini damai, sejahtera dan bahagia. Sebagaimana harapan kita selama ini. Dan sudah pada tentu kita masih kembali lagi ke budaya-budaya. Dan tadi saya hampir lupa, kita berada di daerah Kabupaten Malang, tepatnya itu di Kecamatan Singhasarinyo kalau dulu, artinya jerih payah sudah diberikan, arti Singhasari. Tempatnya sekarang ada di Padepokan Wangon, di Dusun Biru. Di sini dekat dengan peninggalan lama yang namanya Sumrawan, ada pintu gerbang zaman dinasti Syailendra sampai zaman Ken Arok, Ken Dedes yang ada di belakangnya Pak Dwi itu. Dan di sini ada Candi Jago, ada Candi Kidal, ada Candi Badut, ada Candi ya bercorak ragam. Hampir di daerah tingkat 2 di Jawa Timur, Malang Raya, Batu, Malang Kota dan Kabupaten merupakan daerah yang mempunyai banyak peninggalan candi-candi. Apalagi di gunung-gunung dan di lereng-lereng gunung. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan mencoba membahas yaitu tentang makna warisan leluhur. Makna, artinya makna itu adalah kegunaannya, relevansinya, kepentingannya, merugikan apa menguntungkan. Nah, tidak akan disayang kalau tidak tahu. Tujuan Mangkok Jati, Kiprah Jati ini adalah supaya kita tahu, sehingga pengalaman tahu itu bisa paling tidak, maaf ya kasarannya, kita bisa makan. Bagaimana tidak? Kalau nanti sudah terkenal di luar negeri, kita bangga dengan peninggalan leluhur, uang berbondong-bondong ke Republik ini. Tidak sampai kita ngantri untuk menjadi TKW. Ya, negara kita 40% kekayaan dunia ada di sini. Itu masih kekayaan material, belum kekayaan budaya. Satu patung ini kalau kita jelaskan dengan gagah, ilmiah dan historis dan maknanya, seluruh dunia pengen tahu dan melihat meskipun satu patung. Karena contoh sudah ada. Kapan-kapan contoh ini akan kita tunjukkan. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, yang ada di depan Anda adalah ahli tentang kepurbakalaan, sejarah yang dengan buku literatur yang sudah barang tentu, argumen yang harus mendasarinya. Yang kedua adalah seorang pendidik. Yang pertama adalah Bapak Dwi Cahyono. Kelengkapannya apa Pak? Muzakir Dwi Cahyono. Muzakir Dwi Cahyono, ya tepuk tangan untuk beliau. Yang kedua Ibu Kriswindari, seorang pendidik ya. Terima kasih. Demikian juga yang ada di tengah kita, kelihatannya juga ada dari Blitar, ada dari Tulungagung tadi itu, ada dari Jember, masih ada. Waduh, 2 kali berturut-turut datang ke sini dari Surabaya dan lain sebagainya. Dan ini adalah bapak-bapak dari Malang yang sangat menggemari tentang kepurbakalaan. Monggo Pak Dwi, kami persilahkan. Makna warisan leluhur itu sebenarnya paling tidak itu corak ragamnya bagaimana? Monggo, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu. Pertama, beruntung bahwa kegiatan ini dilakukan on the spot, Pak Jati. Saya katakan on the spot karena Padepokan Wangon
ini berada di salah satu patirtan, artinya sumber air suci yang dikunjungi oleh Hayam Wuruk ketika berziarah ke Singasari. Ada 3 patirtan yang dikunjungi oleh Hayam Wuruk di Singasari dan sekitarnya adalah Kasurangganan, itulah yang sekarang disebut dengan Sumber Awan, kemudian Kedung Biru, inilah yang kemudian kita kenal sempat dengan nama Sumber Nagan dan sekarang menjadi Dukuh Biru, Desa Candi Rejo dan Gunung Rejo, dan yang ketiga adalah Bureng, gitu, yang lokasinya masih problematik, gitu. Apakah di Karangploso, Dukuh Bureng, ataukah Bureng itu kita lokasikan di Wendit, gitu. Terlepas dari itu bahwa ini kegiatan budaya yang dilakukan di situs budaya. Ini yang sangat menarik. Nah, tema yang diangkat adalah makna warisan leluhur. Ada baiknya kita mulai dengan mengupas makna dari masing-masing kata yang terangkai dalam kalimat makna warisan budaya. Makna ini adalah kandungan pesan. Jadi yang penting dari kandungan pesan di dalam sesuatu. Nah, jadi dalam sesuatu itu ada apa yang disebut dengan message atau pesan. Nah, memaknai itu adalah menangkap pesan yang ada di dalam sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu bisa berupa kebendaan atau dalam istilah asing disebut dengan tangible. Ada juga yang berupa non bendawi atau intangible. Nah, karena ini merupakan warisan masa lalu, sesuatu tidak selalu sampai ke tangan kita itu dalam bentuk utuhan, tetapi banyak juga yang dalam bentuknya yang fragmentaris, karena kita hanya memperoleh sesuatu yang sebenarnya merupakan sisa-sisa dari keutuhan di masa lalu. Oleh karena itu, sekecil apapun warisan masa lalu itu sangat berharga, sangat bermakna. Nah, kemudian yang kedua adalah makna. Ini dalam kata jadian ada yang disebut dengan bermakna. Bermakna itu artinya berguna, bermanfaat, berfaedah, berfungsi. Jika tidak bermakna berarti dysfunction, tidak lagi berfungsi. Nah, pertanyaannya, apakah warisan leluhur itu masih berfungsi pada masa sekarang? Ini nanti yang akan kita bicarakan. Dan berikutnya adalah tentang warisan. Nah, warisan ini berkata dasar waris. Ada yang kita mengenal, ada ahli waris, ada pewaris. Nah, dalam kaitan dengan warisan itu ada proses memberi dan menerima. Ahli waris memberikan. Siapa ahli waris yang memberikan? Itu adalah leluhur, generasi terdahulu. Pewaris itu adalah penerima, generasi di masa sekarang atau generasi di masa mendatang. Jadi dalam kaitan dengan warisan itu ada proses transformasi dalam waktu, mentransformasikan sesuatu dari suatu waktu ke waktu berikutnya, dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Tapi juga bisa transformasi dalam ruang, mentransformasikan sesuatu yang ada di satu tempat ke tempat lain. Nah, oleh karena itu, berbicara tentang pewarisan, berbicara tentang proses memberi dan menerima, take and give, gitu ya. Nah, apakah kita siap menjadi penerima? Gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah leluhur. Nah, leluhur secara dalam arti sempit diartikan sebagai generasi terdahulu, atau ada yang menyebut dengan istilah nenek moyang. Tetapi kata leluhur itu berkata dasar luhur, yang artinya adalah agung atau adiluhung, bisa besar atau kebesaran, mulia dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang dikatakan sebagai sesuatu yang bermakna itu jika sesuatu itu adiluhung, sesuatu itu mengandung kebesaran, mengandung kemuliaan, dan sesuatu itu perlu ditransformasikan. Nah, warisan leluhur yang sampai ke tangan kita itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk berbagai bentuk, ya, berbagai bentuk. Tinggalan budaya masa lalu yang kemudian kita sering menyebut dengan tinggalan sejarah, tinggalan arkeologi atau peninggalan purbakala. Ini merupakan salah satu di antaranya, ya, salah satu di antaranya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah tinggalan-tinggalan ini
dari tinggalan-tinggalan ini langsung kita bisa memetik maknanya. Tidak. Ada makna yang tersirat, tapi ada makna yang tersurat. Untuk makna yang tersurat, yang eksplisit, kita gampang. Dengan sekali pandang, dengan sekilas baca, kita bisa menangkap maknanya. Yang menjadi sulit itu adalah makna yang tersirat. Oleh karena itu, perlu ada kepiawaian tertentu untuk menyingkapkan makna. Katakanlah arca. Kita tidak mungkin memaksa agar arca itu berbicara tentang apa makna yang dimiliki, pesan apa yang dimiliki. Kendati pun kita menggunakan teknik kempetainya Jepang, digebuki, dipukuli, ditendangi, nggak bakal berbicara. Begitu juga relief. Artinya apa? Artinya perlu ada upaya-upaya untuk bisa menjadikan sesuatu yang tidak berbicara itu menjadi berbicara. Inilah pentingnya penyampaian makna. Nah, dialog ini adalah upaya untuk mentransformasikan makna yang terkandung dalam warisan-warisan budaya masa lalu, apapun bentuknya, dari generasi ke generasi. Iya. Para penonton, enak ya kalau mendengarkan orang bicara menguasai permasalahannya. Sehingga secara retorika urut banget. Dan berbahagialah yang berada di daerah lingkungan Padepokan Wangon ini. Ternyata dulu Eyang Hayam Wuruk pernah tindak ke sini, mandi di sini, cuci pasurian di sini. Dan kita dihimpit oleh 3 sejarah, Sumberawan, Biru sama Bureng nggih Pak, nggih sama Bureng. Masih dicari. Mudah-mudahan dalam waktu tidak sampai 1 bulan ketemu. Mudah-mudahan nanti kita bantu rame-rame biar nanti sini rame. Kalau sini rame, Singosari rame, warungnya laris, ojeknya laris, semuanya laris loh, seger Manda. Mari kita pelihara sama-sama. Nah, Bu Kris ini dengan apa yang disampaikan Pak Dwi tadi itu, Bu Kris sebagai pengajar, ini apakah siswa-siswa atau mahasiswa yang diajari ini masih sambung Pak enggak kira-kira? Terima kasih, selamat malam kepada pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Rahayu. Rahayu. Dumadi. Kalau kita berbicara masalah warisan, orang pasti berpikir itu adalah sesuatu kaitannya dengan benda, dengan harta. Kalau kita memberikan pelajaran mengenai warisan leluhur, mereka berpikirnya ini harta karun. Karena yang ditangkap setiap saat di layar TV atau dimanapun orang berebut harta karun. Sehingga itu pemaknaan sempit dari warisan leluhur kita. Apa yang terjadi kalau kita memaknai secara sempit? Maka di situ pasti akan timbul saling bermusuhan. Karena mereka berebut sesuatu yang bukan hak miliknya. Kaitan dengan warisan leluhur, kalau namanya warisan itu tidak harus dimiliki, tapi itu harus dijaga, kemudian juga nantinya diwariskan lagi sebagai pewaris, supaya nilai-nilai ini akan tetap terjaga. Saya sebagai pendidik, ini pun juga tidak mudah, karena anak-anak sekarang apa yang dia lihat, apa yang dia temui setiap saat, apa yang dia baca gitu ya. Sekarang orang sedang berebut warisan. Nilai-nilai yang ada di dalamnya, karena warisan leluhur yang dipahami secara dangkal itu kaitan dengan harta karun dan sebagainya, terjadi perebutan, terjadi pencurian besar-besaran dan penghancuran. Padahal di situ itu ada nilai-nilai, di situ ada budaya, di situ ada tradisi yang rusak akhirnya. Dan apa yang bisa diperoleh oleh anak didik kita? Mereka kesulitan untuk mencari acuan. Benar nggak dulu itu kalau di sini tuh mapel, apa buktinya? Nggak ada. Dwara Palaka buktinya, hanya candi Singosari, mana bekasnya kerajaan? Nggak ada. Ini contoh-contoh yang harus kita sampaikan. Padahal kalau kita menyampaikan ke anak didik itu harus ada bukti real gitu ya. Ada nilai-nilai apa yang akan kita wariskan. Jadi dengan acara ini monggo kita bersama-sama kembali untuk memelihara, menjaga warisan-warisan yang ada, bukan malah diperebutkan dan dihancurkan.
Termasuk dijuali. Apalagi dijual, bukan dijual Pak Jati itu, dicuri, dirampok gitu ya. Sehingga tiba-tiba sudah ada di luar negeri, mereka yang menjaga, mereka yang akhirnya mengembalikan kepada kita. Mereka yang mempelajari, sehingga aneh juga kalau bangsa Indonesia pengen tahu mengenai Jawa atau kerajaan-kerajaan dulu, belajarnya ke Belanda. Ya itulah yang ada di kondisi kita yang ada. Iya, terima kasih. Memang benar. Oleh karena itu, dulu itu wilayah itu milik kerajaan. Rakyat tidak berhak menjual, hanya berhak bertempat tinggal turun-temurun. Harus begitu. Sekarang dengan sistem rasio, semua itu sertifikat. Setelah sertifikat, hak HAM dihadirkan. Sehingga setiap manusia, setiap gundul, ya, tidak peduli gundul itu gundul Indonesia atau bukan, itu kadang-kadang mempunyai hak. Lalu ke pengadilan kadang-kadang anak cucu juga kalah. Oleh karena itu sistem leluhur kita itu sangat bijak sekali. Kenapa kok milik kerajaan? Kerajaan itu adalah negara. Seorang pimpinan adalah wakil yang maha kuasa. Manusia dipilih. Oleh karena itu manunggaling kawula Gusti. Contohnya dadi ratu ya seperti Puntadewa. Sikile gak ngambah lemah, tegese ora kami bandanen, ora kedanan duit, ora kedanan bondo, ora mungkin loro panu kaya Jatikusuma dokter 17 kok ya toh. Ndak mungkin bingung bayar listrik, semua ditanggung negara. Ndak mungkin wetenge udele rodok menclek rene karena lapar, karena semua sudah ada. Kurang bahagia apa? Malah kalau bisa melakukan dengan baik, itulah jalan ke surga. Semua kitab suci ngomong seperti itu. Apabila engkau, hei manusia, ikhlas mengorbankan harta, benda, jiwa, raga untuk kepentingan bangsamu, akan kuhapus dosa-dosamu. Lambangnya Puntadewa. Wah, ya para penonton yang kami muliakan, begitu amat indah kita buka ini nanti. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Ampar-ampar pisangku belum masak, masak sabiji di gurung bari-bari, masak sabiji di gurung bari-bari. Ampar-ampar pisangku belum masak, masak sabiji di gurung bari-bari, masak sabiji di gurung bari. Selera anak yang manis, anak yang manis jangan dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Anak manis jangan dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik kita The Red Rose of Samaan ya. Jalan Mawar di Samaan Malang Kota sana, suaranya indah sekali. Dan terima kasih adik-adik dengan yang muda-muda ikut berperan serta terhadap budaya bangsa. Inilah yang kita tunggu. Karena seperti waktu setahun Kiprah Jati, kita ingatkan kepada negeri ini. Suatu penjajah menjajah suatu bangsa, 3 targetnya. 1, sejarah harus diporak-porandakan, budaya harus dihancurkan, dan komunikasi kepada leluhurnya harus dipotong. Nah, ini ayo buktinya kita sekarang sudah terpuruk. Bagaimanapun ini bukti. Oleh karena itu jangan menyerah, masih ada hari esok untuk republik ini. Nah, sekarang kita mohon pendapatnya. Ini ada ahli lukis ini yang otodidak. Artinya melukis karena kehendak sendiri dan kesenangannya itu selalu melukis leluhur-leluhur. Ini Pak Setiawan ini, tolong kok sampai di situ jiwa apa ini, monggo langsung aja. Selamat malam pemirsa Dharma TV yang terhormat, matur nuwun Pak Jatikusumo. Berbicara tentang warisan leluhur seperti yang disampaikan para narasumber, di samping yang berupa fisik atau materi, tentu saja ada warisan yang saya rasa itu berupa peringatan bagi kita. Saya menyitir sebuah kalimat yang ditulis dalam Jongko Joyoboyo. Ana ing jaman retu iki mung siji gegamane, ya kuwi mawas eling lan waspada.
sabejo-bejone wong kang lali luwih bejo wong kang eling lan waspada. Lah kalimat eling lan waspada ini yang sebetulnya sangat penting bagi kita. Kita ini ingat enggak kira-kira menggunakan akal sehat enggak? Karena eling itu bagi saya menggunakan akal sehat. Artinya berpikir secara rasio. Waspada itu artinya melihat sesuatu dengan sigap kalau perlu kita melakukan sebuah tindakan untuk pencegahan. Di mana budaya bangsa ini seperti dipun ngendikaken kalih Pak Jatikusumo, hubungan kepada leluhur dipotong, budaya diporak-porandakan. Kemudian kalau perlu dasar negara ini digeser-geser. Nah, maka yang namanya eling lan waspada ini sudahkah kita melakukan? Dan barangkali ini kita juga yang tua wajib memberikan peringatan kepada generasi di bawah kita bahwa eling lan waspada terhadap penggeseran nilai-nilai budaya, nilai-nilai warisan leluhur ini perlu ditingkatkan kembali. Jadi yang namanya warisan leluhur berupa pitutur ini sifatnya peringatan, dan menurut saya ini relevansinya ada di zaman sekarang yang dikatakan zaman retu. Namun ngaten kemawon Pak. Iya, terima kasih. Ini yang sepuh, ini yang ngagem busono. Busono itu baju, sepuh itu tua. Monggo, ini pengalaman yang sepuh terhadap makna warisan leluhur. Nama, asma, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kaula Bambang Suwarsono, alamatipun wonten Jaksagung Suprapto, Gang kalih B nomor 260 gangsal. Bab nanggapi masalah warisan leluhur. Kita piyambak menika sampun kados-kados prihatin. Awit menapa? Budaya leluhur sak menika sampun ical. Jadi budaya leluhur sudah hilang. Suatu contoh, kesenian Jawa yang namanya karawitan, yang namanya ludruk, yang namanya ketoprak itu sudah tidak ada semua, sudah tergeser dengan budaya-budaya luar. Ini yang sangat kita sayangkan. Nah, sedangkan suatu contoh lagi, di sana ada prasasti-prasasti yang di tempat saya itu namanya terkenal dengan Mbah Tugu. Itu masih masih tercatat juga di kebudayaan atau Dinas Purbakala, sehingga di sana juga tetap tidak boleh dirubah dan malah tempatnya juga diperbaiki. Karena itu budaya-budaya Jawa semacam itu sebaiknya harus kita jaga. Jangan sampai budaya semacam itu hilang atau dicuri orang. Suatu contoh, kembali lagi masalah budaya kesenian. Dari orang luar, orang Belanda itu banyak yang belajar ke sini sesuai dengan pedalangan, pesindenan, lagu-lagu Jawa. Kenapa dari bangsa kita sendiri sekarang kok tidak ada? Kalau dulu di sekolah mulai tingkat SD itu telah diajarkan huruf Jawa, lagu-lagu Jawa dan sebagainya. Dan sekarang ini sudah tidak ada semua. Keharapan kami, monggo budaya-budaya Jawa ini dikembalikan lagi karena ini merupakan peringatan bagi kita. Kalau kita istilahnya wong lek ilang Jawa nih, tadi wong gak Jawa, itu namanya orang katanya. Terima kasih. Memang masih ada peluang untuk bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, kepala-kepala sekolah, kan ada muatan lokal. Yang Aceh, budaya Aceh hebat, budaya Irian atau Papua hebat, budaya Ternate hebat, budaya Jawa hebat, sudah semuanya hebat. Kalau kearifan lokal itu harus jangan hanya disisipkan di sana, pasti hebatnya. Tadi udah diterangkan. Nah, sedikit kalau nggak salah, kira-kira minggu yang lalu kalau nggak salah pernah kita membicarakan tangan kiri dan tangan kanan dengan istilah wong Jawa ora ilok. Tetapi Pak dulu kalau nggak salah narasumbernya Pak Indarwanto, Ki Indarwanto menyampaikan bahwa ada ilmiah. Ini ada salah seorang TNI yang sudah pensiun, dulu juga hadir kalau nggak salah, pernah sekolah di Eropa tentang elektro dan kepentingannya dalam kemiliteran. Apakah di sana juga kiri dan kanan itu secara ilmiah ada aninya apa enggak nih Pak Edi? Tolong Edi. Terima kasih. Jadi untuk yang apa yang dikatakan oleh pertama tadi menyatakan ilok atau tidak ilok,
pada waktu saya sekolah radar dan peluru kendali di Swedia, memang di sana pun ada yang elok dan tidak elok. Saya pernah ngutik-ngutik elektro itu yang bermuatan listrik dengan tangan kiri, saya ditendang, saya dipukul tangan saya. Berarti apa yang budaya Jawa menyatakan elok dan tidak elok antara tangan kiri dan tangan kanan tadi, yang kanan adalah yang paling baik untuk kegiatan apapun juga, di Swedia pun juga dinyatakan demikian. Sehingga saya kaget. Saya pikir kan saya megang alat yang lain, yang kiri memegang obeng misalnya. Obeng ini saya putar-putar di suatu elektronik. Tahu-tahu saya dipukul, ditendang. Alasannya kamu mau bunuh diri gitu. Jadi berarti tangan kiri adalah tangan yang tidak elok bagi kerajaan di The Viking sana. Jadi The Viking merupakan dengan tadi kok sampai mengatakan kamu pengen mati ya, apa itu Pak? Karena apa? secara kedokteran bahwasanya tangan kiri ini berhubungan langsung dengan jantung. Kalau kita kesetrum, tangan kiri ini akan langsung membunuh jantung yang sedang berdenyut tadi. Jadi kaget mungkin kesetrum, akhirnya kita ya akan game juga. Iya, terima kasih matur nuwun. Dan belum kita bicara tempo dulu. Ya sekarang ada sendok. Kalau misalnya anak-anak lagi barian di tengah perempatan, wadah mengingat mau selamatan bareng-bareng mau makan, ini suarek toh, ke kali dulu. Ini baru saja begini dan sebagainya, lalu ketemu padahal belum ada sabun, lalu mangan bareng-bareng sak geleme dhewe. Misalnya apa tidak, nun sewu ya, ternyata tembung ilok itu adalah ilmiah sekali. Nah, masih sangat indah kita bedah ini semuanya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Jatuh dia dekati kakiku, burung camar tinggi melayang bersahutan di balik awan. Semua angan-anganku yang tadi melayang, jatuh dia dekati kakiku, burung camar tinggi melayang bersahutan di balik awan. Kini membawa anganku yang tadi melayang, jatuh dia dekati kakiku, jatuh dia. Gunung sansai baku lilian, takkan ajo kawan-kawan lamo, sangke basul yang sulian, takkan ajo kampuan, induk ayah adik sadonyo, raso mengimbau den pulang, den takkan ajo kampuan, takkan ajo kampuan, induk ayah adik sadonyo, raso mengimbau den pulang, den takkan ajo kampuan. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih para penonton Dhamma TV, masih kita lanjutkan. Ternyata memang warisan leluhur itu bercorak ragam. Nah, kita pengen hari ini ada selingan puisi lah sedikit supaya puisi pun sebenarnya adalah kalau itu udah umurnya lama. Apalagi pengarang puisi itu seperti Khairil Anwar dan lain sebagainya, Taufik Hidayat dan sebagainya itu ada. Itu pun peninggalan yang harus kita simpan dengan baik di samping warisan-warisan leluhur yang lainnya. Tolong dibacakan yang singkat aja satu puisi dari siapa? Terima kasih Pak Jati. Ini saya ingin membacakan puisi penyair Khairil Anwar. Judulnya Kutemukan Merah Putih di Pemakamanku. Di apa? Di pemakamanku. Nah, kutemukan merah putih di pemakamanku. Tubuhku tergolek kaku, membeku dan tak berkutik. Tangkai keris menggorok leherku,
merekang urat nadiku. Si merah menetes menghujam bumi, melepuh dan akhirnya hilang diserap waktu. Sekarang aku tak berkutik, tubuhku membeku dan membatu di tanah negeriku. Kutunggu beberapa dermawan tak mungkin menghancurkanku, atau setidaknya tidak menyairkannya. Kutunggu pasukan berseragam untuk melontarkan pelornya, tak merekang nyawa di tanah ini, tanah pekuburanku. Disinilah kulihat sang merah putih berkibar, memberi harapan padaku dan mengucapkan selamat tinggal. Dan mataku pun penuh oleh butir pengharapan di sisi jalan sampai kulihat lagi. Iya. Coba. Goresan pena memang tajam dan kadang-kadang masuk dalam tusukan bulu-bulu nadi kita. Siapa orangnya tidak bergetar mendengar dan membaca seperti tadi itu menggambarkan betapa susahnya negeri ini harus menjaga kewibawaan sang merah putih. Siapa yang kita harapkan? Kita tunggu murah hatinya sang Konglo Merat. Anda mempunyai keuntungan yang besar, kiprah mencari duit di negeri ini. Tolong gunakan sebagian untuk membangkitkan kebudayaan kembali. Biar negeri ini damai, sedamai, dan seindah tidur para pahlawan di Ibu Pertiwi yang tercinta. Ya, terima kasih tadi yang disampaikan, dan kami masih pengen melihat bagaimana dari daerah-daerah lain masih di Jember datang lagi nih. Ini kalau nggak salah Pak E. Prasetyo PD, waduh telaten berturut-turut 2 kali datang di Jember. Kondisi tentang permaknaan warisan leluhur bagaimana Pak Pras? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Rahayu. Rahayu. Saya akan menceritakan beberapa kawasan Pak. Kebetulan di daerah timur itu ada Kabupaten Situbondo, ada Kabupaten Bondowoso, ada Kabupaten Jember, ada Kabupaten Banyuwangi. Kebetulan ada yang menggembirakan kita, ada yang juga memprihatinkan. Sementara saya cerita yang menggembirakan dulu, yakni kalau kita amati kebudayaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, bahkan di sana juga ada Dewan Kesenian Banyuwangi, ada budayawan Banyuwangi yang terdiri dari orang-orang yang mengerti masalah budaya-budaya Banyuwangi, yang mengekspos atau mengeksplor masalah-masalah pelarian Mojopahit yang ke arah timur, yang khususnya ke Blambangan, yakni yang dilakukan oleh Prabu Tawang Alun dan lain-lain. Dari romantika yang ada, beberapa peninggalan-peninggalan atau situs budaya yang ada di Banyuwangi termasuk cukup terawat walaupun tidak begitu penuh. Kedua, ada beberapa warisan-warisan leluhur itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi semacam tarian, semacam kesenian, semacam budaya-budaya yang dilakukan melalui seni lukis, mungkin seperti puisi Jawa dan sebagainya. Selama ini berkembang cukup dinamis saya melihat di Banyuwangi, sehingga mungkin kalau kita sehari-hari bisa dengar lagu-lagu Banyuwangi berkumandang di mana-mana. Termasuk di Banyuwangi itu ada beberapa kesenian yang namanya barong, angklung, janger, gandrung, termasuk petilasan-petilasan yang ada di Umpak Songo dan sebagainya. Nah, dari demikian
banyaknya beberapa kesenian yang ada di Banyuwangi telah menarik minat wisatawan. Termasuk ada salah satu pembaca puisi Jawa yang berasal dari Banyuwangi sudah keliling dunia. Dia diundang di negara-negara lain hanya membacakan puisi, dia bisa berkelana di seluruh dunia. Satu, kedua, termasuk kesenian-kesenian Prabu Loro, angklung, janger, dan sebagainya, termasuk lagu-lagu Banyuwangi, mereka sering menghibur masyarakat di kesana kemari, sehingga menambah penghasilan mereka, kalau dari segi ekonomi. Demikian juga lagu-lagu Banyuwangi, berapa kaset itu diciptakan, berapa miliar itu uang dari budaya, sedemikian besar, sehingga bisa menghidupi keturunannya dari warisan leluhur ini tadi, kalau kita ambil dari satu segmen tadi. Yang kedua, yang cukup memprihatinkan, saya melihat sejarah pelarian Mojopahit yang ke arah Panarukan ya ketika itu, lalu berjalan ke selatan, ke Bondowoso, ke Maesan, ke Jember dan sebagainya. Itu sebenarnya banyak situs-situs yang ditinggalkan, termasuk candi-candi dan sebagainya. Di lereng gunung yang timur dan yang barat itu banyak sekali candi-candi. Bahkan tidak terawat sampai hari ini. Kedua, banyak orang yang berburu harta karun yang seperti tadi bisa hilang. Tiba-tiba nyampe di Inggris, tiba-tiba nyampe di Australia dan sebagainya. Ini banyak sekali sehingga sangat memprihatinkan kita semua. Iya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Pras. Waduh, yang disampaikan tadi itu satu sentuhan yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Itu bukti itu jadi leluhur kita itu sebenarnya ninggalin duit itu banyak, ninggalin nasi itu banyak, ninggalin makanan itu banyak. Tinggal kita itu kadang-kadang tidak bisa mengambil. Kenapa? Bagaimana bisa mengambil? Wong pikiran kita nggak ke sini, pikiran kita berkhayal ke lain tempat, mesti saja nasi di depan mata, tidak pernah dipuluk, tapi burung di angkasa dikejar-kejar, katanya seperti itu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih sangat menarik. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, bak mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Pasti hidup di situ, tunggu aku datang untukmu. Ku tahu aku tak di sampingmu, tapi nanti datang untukmu. Iya, terima kasih, terima kasih. Coba kau bayangkan. Iya, terima kasih adik-adik kita The Mawar Group ya. Terima kasih. Dan ini kelihatannya hanya perlu penekanan saja. Permasalahannya sudah jelas bahwa warisan leluhur memberi makan, memberi duit. Itu bahasa yang paling cetok gitu loh. Ngapain nggak segera ditandangi? Intinya kan ke situ. Nah, masih kita coba pendapat beliau-beliau. Kami persilakan. Namanya Mas? Nama saya Rahayu, nama saya Hasan. Dari unsur pemuda yang berada di Singosari. Berbicara masalah warisan leluhur, kami selaku pemuda, meskipun sudah rambutnya ada yang putih, saya di sini mengatakan masih muda karena masih muda mengetahui mengenai warisan leluhur Jawa, sehingga
sampai detik ini saya mau bertanya kepada bapak-bapak, mana yang dinamakan warisan itu? Maksudnya itu kita itu selaku pemuda kebagian opo gitu. Karena selama ini bertempat tinggal aja susah, terus makan pun juga susah. Saya mohon kepada yang pengelola negara ya, bahkan tokoh-tokoh, kalau bisa seumpama menabung, jangan menabung di luar negeri gitu. Karena apa? Nantinya itu tidak untuk kita, tapi untuk orang luar negeri gitu. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Waduh, pemuda itu kritis. Ojo nyelengi neng jobo, untungnya dipek wong jobo. Nyelengi menjeru ya. Pak Pujiono ini tolong ini pengalaman monggo. Terima kasih. Nah, saya ulang, nama saya Pujiono dari Singosari. Tadi Bapak narasumber mengatakan bahwa warisan leluhur kita di Singosari ini banyak. Terjadi ada sumber awan, ada macam-macam itu. Hanya yang ingin saya tanyakan, di samping itu, di manakah kekayaan kerajaan baik Singosari, Mojopahit dan lainnya kok tidak ada bentuk peninggalan kerajaannya? Itu kemana? Yang kedua, saya pernah mendapatkan satu pengalaman dan sebagian mungkin juga satu tugas saya. Saya pernah mendapatkan satu wisik pada tahun 76. Wisik saya bunyinya begini, jaganen hartaning projo, sinengker rasa satuhu. Nah itu kalau menurut saya itu merupakan perintah daripada Tuhan kepada saya untuk melaksanakan perintah itu. Kalau menurut saya hartaning projo itu ada 3. Yang pertama adalah diri kita pribadi. Kita tidak boleh memiliki. Ini hanya miliknya Tuhan, untuk kita jaga yang baik. Yang kedua, hartaning projo itu adalah seni budaya kekayaan leluhur kita yang harus kita jaga tanpa kita harus memiliki. Dan yang ketiga, jagaan itu adalah NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ayo ini yang mempunyai masa banyak ini. Coba sampai di mana pengerahan masanya untuk menyelamatkan warisan leluhur. Kak Fatar. Oke, terima kasih Kijati dengan Dhamma TV. Selamat malam semuanya. Rahayu. Tentang warisan leluhur yang kami uri-uri hari ini di organisasi kami yang bergerak di sosial maupun kemasyarakatan yang bernama Gavatar. Saya sendiri sebetulnya malu ya untuk mengatakan tentang warisan. Saya sendiri asli orang Blitar, cuma besarnya ini karena ditinggal orang tua, bukan karena ditinggal minggat, tapi sudah meninggal duluan. Ketika saya pulang dari Surabaya kembali ke Blitar, saya tidak tahu apa yang namanya situs, apa yang namanya budaya. Disitulah ketika kami masuk di dalam hal keorganisasian, di situ ada uri-uri budaya, saya memahami tentang budaya itu. Yang saya herankan di Blitar sendiri banyak situs atau candi yang hari ini masyarakat sendiri tidak paham tentang itu, tentang situs sendiri. Ketika saya menelusuri di sana terbanyak candi, kalau nggak salah itu 32 candi dan situs di Blitar. Pas ketika kita share kepada dinas pariwisata maupun purbakala, di sana memang benar-benar tidak terawat. Tapi saya mengkritisi juga Bu Christine selaku pengajar, hari ini kalau kita mau mengajarkan kepada anak, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang timur. Hari ini kalau kita menunggu budaya kita muncul, di situ ada oh ini loh kerajaannya, harus membangun kerajaan dulu. Wah kita kalah. Sedangkan orang barat, orang timur mengatakan, wah nanti kalau kamu membaca ini sekian ratus butir, kamu mendapatkan surga sekian. Itu aja nggak terwujud, percaya. Gitu. Makanya hari ini kami harapkan yang muda-muda maupun yang hari ini di pendidikan, mari kita terjun karena situs itu masih ada. Saya sedikit kembalikan kepada Bapak yang punya ahli presto tadi ke hakikat Pancasila. Dasar negara Republik Indonesia itu adalah nilai-nilai luhur budaya Nusantara di hakikatnya. Dan yang ketiga adalah terintegrasi pada diri setiap warga membentuk pribadi yang berkarakter. Yang keempat adalah pondasi menuju Indonesia Raya yakni bangsa yang merdeka, berdaulat dan adil dan makmur.
Nah, ini ada beberapa yang memang mengancam di negara kita, yaitu ketika kita era globalisasi, proses di mana umat manusia di seluruh dunia semakin dihubungkan satu sama lain sehingga mengarah kepada terbentuknya suatu masyarakat tunggal, yakni masyarakat global, dipicu oleh kemajuan teknologi yang selanjutnya menimbulkan perubahan luar biasa pada bidang telekomunikasi dan transportasi. Terima kasih. Waduh, meluas sekali saking antusiasnya. Masih ada waktu 2 menit untuk beliau berdua ini, tidak tahu kalimat apa yang disusun, kesan-kesan terakhir. Tinggal 2 menit Pak, mohon maaf. Monggo. Pertama bahwa perjalanan panjang sejarah Jawa menjadikan manusia Jawa, masyarakat Jawa memiliki kekayaan budaya masa lalu yang bukan hanya kekayaan bendawi tapi juga kekayaan non bendawi. Nah, sebagian kekayaan itu diwariskan kepada generasi berikutnya dan diantaranya sampai ke generasi kita. Kita sebagai generasi yang hidup pada masa sekarang perlu berupaya untuk perlu memiliki kepiawinan untuk dapat menangkap ragam makna yang terkandung di dalam warisan budaya tersebut. Ragam makna itu apa? Ada beragam makna yang terkandung. Yang pertama adalah makna edukatif, jadi ada nilai-nilai pendidikan yang bisa kita tangkap dan kita teruskan darinya. Yang kedua adalah makna religis, karena tinggalan budaya masa lalu banyak diantaranya yang merupakan perangkat upacara keagamaan atau tempat upacara keagamaan. Kemudian juga ada makna estetik, karena itu merupakan karya budaya, karya seni masa lalu. Kemudian juga ada makna kultural, dan juga pada masa sekarang tinggalan-tinggalan itu juga memiliki makna ekonomik, terutama terkait dengan kepariwisataan. Yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan kemungkinan berkurangnya atau lenyapnya atau musnahnya budaya masa lalu adalah upaya untuk melakukan konservasi, pelestarian, kemudian upaya untuk melakukan revitalisasi, penguatan, dan lebih dari itu adalah upaya untuk mendaya gunakan agar bermanfaat bagi kehidupan sekarang dan mendatang. Iya, terima kasih. Monggo. Tinggal 1 menit ini Bu Guru ini bagaimana? Ya. Monggo, Bu Guru mesti bisa. Mengenai warisan leluhur, selama ini kita menganggap itu kuno dan ketinggalan. Padahal orang-orang luar sekarang sedang gencar-gencarnya meneliti. Di situ ada nilai-nilai yang masih relevan dan nilai-nilai luhur di dalamnya. Dan kita harus ingat, kehidupan dulu adalah kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang adalah kehidupan yang akan datang. Ini yang harus kita wariskan. Jangan sampai orang-orang luar itu menguasai budaya kita, mereka mengklaim bahwa itu budayanya, kita baru merasa memiliki, merasa kehilangan dan marah. Itu jangan kita lakukan lagi. Karena itu monggo bersama-sama kita kembali ke budaya leluhur atau warisan-warisan leluhur, kita pelajari, dan disitulah ada nilai-nilai yang luhur dan nilai-nilai yang tinggi. Iya, terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, tadi masih banyak pengen meluapkan pengetahuan, usulan. Jangan khawatir, kapan-kapan kita Kiprah Jati ini masih 1000 tahun lagi berjalan ya. Jadi kita sabar-sabar saja, dan semuanya itu meskipun belum sampai yang ada di sini tadi ahli-ahli semua. Tapi karena ruang dan waktu televisi itu memang harus terbatas, ya mohon maaf, tetapi paling tidak kehadiran sudah merupakan satu sumbangsih yang begitu amat mulia sekali. Apalagi para penonton yang di rumah yang dengan sabar menanti, malah ada yang usul mbok seminggu 3 kali. Seminggu 1 kali aja ini Dama TV ini sudah. Kalau TV di daerah lain dengan secara nasional, meskipun ini juga bisa ditonton di dunia, biayanya kalau di sana 1000, di sini cuma 10. Entah demikian perangkat-perangkatnya. Ini yang kerja-kerja di kamera, di ini. Waduh, semua pantang menyerah. Ini tadi, mau rekam, kelihatannya enak ini tadi. Sudah berkali-kali ganti set ini. Mereka pantang menyerah. Entah akhirnya selesai juga. Ini berkat doa dan berkat semua yang dikerjakan oleh rekan-rekan yang cinta terhadap Kiprah Jati. Nah, para penonton yang kami muliakan, sedikit tadi ada sesuatu yang belum terjawab. Kenapa kerajaan-kerajaan yang dulu kok sudah hilang? Bagaimana tidak hilang? Daerah ini adalah daerah yang rawan tentang bencana alam. Oleh karena itu leluhur selalu sadar bahwa membuat kerajaan tidak harus semewah
sekokoh seperti di Eropa, daratan Cina dan lain sebagainya. Karena di sini gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya selalu, dan tidak mengutamakan material. Yang dibangun adalah kitab-kitab suci dan piwulang-piwulang suci, termasuk candi-candi, misalnya Borobudur, Prambanan dan lain sebagainya. Semuanya itu diutamakan supaya anak cucu masih bisa membaca dengan makna yang bijak, kata beliau tadi itu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ketemu lagi di Minggu jam 19 sore, diulangi Senin dengan semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih, terima kasih. Siono najang padede, mari rapat kamari. Jangan takut beta cuma polose. Badan sapu terbye-bye, jangan sampai aletaga. Nanti pulang mama bisa bakalan. Hei rame-rame, mari katong badansa rame-rame. Hei rame-rame, badansa goyang badan manis. Tak dengar doncisio, heba lenggang dan menari, angkat kaki atur langkah bye-bye. Jangan pulang nona, heba lenggang dan menari, angkat pantun bikin rame pesta. So asal bisa jaga diri bye-bye. Jangan sampai pulang mama bakalan. He 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 rame-rame.